Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak Pro 4 kembali kami hadir menemani Anda untuk malam hari ini di Suara Budaya Banjar. Kita masuk dalam program Bacangkurah dan Anda akan kami ajak untuk membahas satu topik yang menarik pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang lagu Banjar dan rekayasa pemajuan lagu Banjar itu sendiri dan sanak Pro 4. Dan sudah hadir bersama saya seperti biasa ada Pak Nurholis Majid, dan pada malam hari ini bersama narasumber kita ada penyanyi yang juga sudah membuat beberapa lagu ya, yang tadi juga kita dengarkan sama-sama di Jembatan Barito. Sudah kita dengarkan menjadi opening kita pada malam hari ini. Langsung saja. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nurholis. Salam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ada Bang Haryadi Asa nih. Ya betul. Harusnya ada satu lagi, ada Bang Devri ya, tapi Pak Devri Yadi. Tapi beliaunya mungkin sedang ada kesibukan lain, atau mudah-mudahan bisa datang. Amin. Baik, kenapa nih Pak Nurholis jadi akhirnya apakah memang ada tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya sampai akhirnya diboyong ke sini nih untuk membahas ini? Sebelum itu ya, ini tadi dinyanyikan oleh Bang Peter Lantu. Ya. Lagu Jembatan Barito itu Mudah-mudahan Bang Peter Lantu sehat. Karena beliau sedang sakit sekarang ini. Betul. Ya, mudah-mudahan beliau sehat. Dan betul, ini sebenarnya tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Ada diskusi yang sangat hangat dengan mengumpulkan sejumlah penyanyi, pencipta lagu, tentang bagaimana sebenarnya strategi pemajuan lagu Banjar. Ya. Karena Bang Haryadi ini sudah 77 ya Bang? 74 menulis lagu Banjar. Lagu Banjar, betul. Belum lagi yang lain-lainnya ya. Bang Dino, Bang Enos, lalu kemudian banyak kan yang generasi terdahulu juga, Pak Ardiansah. Wah, ya, banyak lah. Dan diinventarisir setidaknya yang populer itu ada sekitar 400-an lagu Banjar. Ya, kalau diinventarisir keseluruhan ada sekitar 700-an lagu Banjar yang sudah terekam gitu. Betul. Jadi kan banyak sekali lagu Banjar. Tapi kemudian yang menginternasional mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Lagu-lagu Pak Anang Ardiansah, oke lah, menginternasional ya. Paris Barantai atau lagu-lagu anonim misalnya Ampar-Ampar Pisang Bang Edi ya. Itu menginternasional. Tapi setelah itu sulit sekali kita, jangankan menginternasional, menasional saja susah sekali. Betul. Dan kalau kita tanyakan kepada anak-anak muda sekarang ini, kita minta untuk menyebut lagu Banjar, 3 lagu saja dia kesulitan untuk menyebut tiga lagu Banjar, apalagi sampai menghafalnya ya. Betul. Menghafal lagu Banjar. Nah, diskusi kemarin itu sangat alot sekali dan berkesimpulan bahwa ini harus menjadi pembicaraan yang terus-menerus agar supaya pada waktunya kita akan ketemu bagaimana sesungguhnya strategi pemajuan lagu Banjar itu. Nah, begitu kan Bang Yadi? Iya. Betul. Bagaimana kalau menurut Bang Haryadi Asa? Ya, kalau kondisi saat ini ya dibanding dengan masa-masa kita sekolah tentu zamannya sangat berbeda. Kalau masa-masa kita sekolah itu kita direcoki memang lagu-lagu Banjar, tidak ada lagu-lagu yang lain. Ya. Di kelas di SMP sampai SMA itu sudah dikenalkan lagu-lagu Banjar. Atau disuruh bernyanyi di muka kelas lah. Ingat saya waktu kalau balulusan istilahnya itu maju ke mata pelajaran kesenian, maju ke muka, ada lagu wajibnya. Lagu Banjar. Kemudian ada lagu wajib. Lagu Banjar ada, kemudian ada lagu wajib nasional. Dan ada vokal grup antar sekolah yang di dalamnya itu harus menyanyikan lagu Banjar. Betul, ya. Jadi tapi sekarang sudah kada lagi menjadilah. Kada terdengar lagi gitu. Ini yang miris ya, mungkin harus kita rasakan bahwa kita orang Banjar kalah sama orang-orang Jawa yang lagunya bisa seambiar itu begitu. Bahkan kalau ada acara di tempat kita ya, requestnya tuh yang lagu Jawa. Requestnya tuh lagu Jawa. Lagu Padang juga itu
cukup populer lah. Lagu Ambon, lagu-lagu Indonesia Timur itu Timur. cukup populer, dan mereka juga menambahkan dengan tarian-tarian, poco-poco misalnya kan, setiap kali kita senam selalu aja poco-poco, ya kan. Lebih nyaman ya. Nah, mungkin harus ada semacam gerakan agar supaya lagu Banjar itu populer. Jadi misalnya di angkot, di taksi, itu wajib lah dalam tanda petik Memutarkan. memutar lagu Banjar. Lalu di hotel, ya kan, kalau di selasar hotel itu sayup-sayup terdengar lagu Banjar. Di bandara sudah, alhamdulillah Bang Yadilah, ada misalnya lagunya Baras Kuning Baras Kuning misalnya, itu kan sebagai bagian dari penyambutan tamu-tamu ketika orang turun dari pesawat masuk bandara, orang sudah mendengar lagu Banjar. Nah, itu mestinya di tempat-tempat lain kayak hotel tadi tuh. Lalu kalau di kawinan-kawinan misalnya, kalau itu ya kayak apalah istilahnya, mewajibkan mungkin agak ngalih juga, tapi mungkin kalau ada kesadaran seperti itu, maka orang-orang yang punya grup-grup karaoke dan segala macam itu memutar lagu Banjar, itu akan mempopulerkan lagu Banjar. Ada cara lain lagi lah Bang Yadi kira-kira? Kondisi saat ini kan memang kita zaman media yang serba digital ini memang tantangan kita sangat sangat beragam ya. Jadi kita berusaha bagaimana lagu Banjar itu bisa populer, diterima di masyarakat. Memang ada berbagai cara, di samping ke beberapa media sosial juga. Jadi memang kita harus ada dorongan dari pemerintah juga melalui regulasi yang mewajibkan tadi kan, misalnya di tempat publik misalnya kan, terus menerus ada dipantau gitu. Nah itu bisa digalakkan lagi. Kalau mengandalkan seniman, saya kira sudah cukup kita berusaha bagaimana di tempat-tempat hiburan itu, di mana-mana misalnya lagu-lagu itu kita berusaha di YouTube misalnya, di media sosial itu sudah kita tapi upayakan memang, upayakan. Tapi memang kondisinya kalah bersaing dengan lagu luar. Tapi sebenarnya bukan berarti tidak ada celah, tapi masih ada celah bagaimana lagu Banjar itu bisa kita angkat. Kalau saya setahun terakhir ini, kalau di acara-acara dimanapun ada acara pengantinan keluarga, itu sudah siap-siap udah 3 lagu Banjar. Jadi bandnya bisa mengiringi atau ada gitar, saya sendiri menggitarnya. Tapi kalau nggak ada yang gitar, misalnya itu lagu Pak Anang kan populer, misalnya lagu Danding misalnya, atau lagu-lagu yang lain. Jadi saya paksakan itu. Jadi di undangan itu biar mereka mendengarkan lagu Banjar. Jadi memang kondisinya saat ini kalau dari sisi pemusik, dari sisi pencipta lagu, penyanyi, saya kira tidak kurang. Banyak, malah sangat banyak lagu Banjar saat ini dengan berbagai genrenya. Ada yang tradisi, kemudian ada yang pop, ada yang bahkan rock, ada juga jazz kan banyak juga. Tapi itu tadi belum ada yang menasional lagu Banjar. Kalau zaman Pak Anang itu kan memang di samping persaingannya tidak terlalu seperti saat ini, beliau juga dinasnya ke berbagai tempat kan, karena seorang tentara. Terakhir itu yang saya lihat dari jejak sejarahnya itu seperti lagu-lagu Paris Barantai, Amas Merah. Ada 4 lagu Pak Anang itu di tahun 60 itu, di mana kita tuan rumah Ganipo, semacam olimpiade ya, zaman Jepang itu. Minus Amerika kan ikut, tapi negara-negara Eropa Timur, Eropa Barat, sebagian Asia itu dapat souvenir. Nah itu saya tahunya dari mantan wartawan Bipos, Jahar Menjakir. Dapat souvenir kaset Pak Anang gitu. Kasetnya yang berlogo Ganipo itu. Setelah ditelusuri, di browsing di internet beberapa itu memang Pak Anang. Lewat istana mungkin langsung, karena tentara kan beliau kan. Ada lewat Pangdam, dan memang bagus lagunya kan, zaman itu nyaman didengar. Dan beliau lagu Banjar itu memang dikemas dengan tren musik saat itu, misalnya Caca, apalagi irama-irama samba itu kan beliau itu kan, makanya ada dibahas itu, karena lagu Pak Anang itu ngetop itu trennya mengikuti musik yang saat itu ngetren.
Itu juga di samping ada khas Banjarnya, cengkok segala macam. Dicampur sidin lah, Campur di sidin, mix sidin bisa mix antara Melayu Banjar Iya. itu dengan Ada irama barat. ya genre kekinian pada kekinian, waktu ya. itu. Tapi yang menarik tadi Bang Yadi soal media sosial. Seandainya ketika kita membuat TikTok Iya. misalnya atau apa Konten-konten, Reel misalnya betul. Reel. Nah, itu Backsoundnya, backsoundnya tuh pilihan lagu-lagu lagunya itu Banjar. tersedia lagu-lagu Banjar misalnya. Lagu-lagu Banjar itu pasti akan mendongkrak popularitas lagu Banjar. Nah kebetulan lagu saya tidak ada itu. Nah itu kita minta bantu kemarin sama Nopi ya, Nopi berjanji minta bikinkan. Masih ada upaya yang Iya, seperti betul. itu dan itu kan gawian anak-anak muda sekarang, anak-anak muda yang kreatif sekarang untuk membantu para penyanyi, para pencipta lagu ini agar supaya lagu-lagu tersebut masuk di media sosial. Ya di channel-channel itu. Tapi bersamaan itu juga radio-radio seperti RRI ini Selalu kalau RRI tiap hari memutarkan. itu kan bagian dari upaya untuk mempopulerkan lagu Banjar juga. Tapi ada yang berstatement ini Pak Haryadi bahwa kenapa lagu Banjar itu tidak setenar misalnya kalau lagu Jawa kita sudah sujud lah ya istilahnya ke saking ambiarnya dengan lagu-lagunya yang memang relate dengan Salut kekinian. lah kita ya. Salut betul. Terus kemudian yang nomor 2 mungkin kita bisa peringkatkan tuh lagu-lagu Minang ya. Minang. Terus kemudian lagu-lagu Ambon Pak, karena memang mungkin mereka lagunya itu dengan irama yang kekinian walaupun slow tapi juga dia relate menceritakan apa yang terjadi di zaman sekarang begitu. Kalau di lagu Banjar kan kita lebih melihat ke ikon wisata yang ditampilkan dalam lagu itu begitu loh. Jadi belum ada yang berkomentar bahwa belum terlalu relate dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang, lalu akhirnya mereka tidak terlalu tertarik karena kata-kata dalam lagunya pun juga masih terkesan mungkin agak sedikit baku begitu Pak Haryadi. Bagaimana nih menanggapinya? Itu betul. Terutama dengan lagu-lagu saya. Lagu-lagu saya itu ternyata setelah lama-lama banyak juga yang protes, terlalu tematik, tidak ada yang memuat romansa apa. Nah betul. Makanya terakhir saya ciptakan ada 3 lagu itu, yang Kurang lagu cintanya maksudnya. Jadi itu ada. Mesti dikasih apa jambu-jambu juga gitu. Jadi boleh tematik tapi ada dicampur lagi dengan Jadi Pak Haryadi pun juga mendapatkan masukan juga. itu. Ya, betul, itu betul. Kalau dari segi lirik, isi lagu ya temanya, terlepas persoalan musiknya. Jadi memang kalau lagu-lagu di luar itu pas ya. Lagu kayak lagu apa? Siapa yang meninggal siapa? Jadi Kempot ya. Jadi Kempot Nah, itu ya. Walaupun sedih tapi orang bisa berdendang lagi nah. Betul, Karena bisa iramanya- joget. bisa Patah hati tapi bisa goyang gitu. Bisa goyang gitu. Itu luar biasa itu, saya salut itu. Di tengah puncaknya ternyata beliau kada panjang umur beliau. Ya. Tapi lagu Jawa tadi itu kenapa begitu populer? Penduduk Jawa tuh 41%. Iya. 41% dari penduduk Indonesia dan itu tersebar di seluruh Indonesia, Indonesia dunia. ini. Faktor yang Jadi itu juga. faktor demografinya itu Iya. juga karena kalau dibantah lah. Nah, misalnya Sunda misalnya lah. Nah, Sunda itu dulu banyak menghasilkan lagu-lagu Sunda waktu zaman Doel Sumbang. Doel Sumbang cukup mendongkrak lah Betul. lagu-lagu Sunda. Tapi setelah Doel Sumbang tidak produktif lagi, hampir tidak terdengar lagi Betul. lagu-lagu Lagu-lagu Sunda. Doel Sumbang ya kan. Padahal di sana gudangnya penyanyi. Hampir sebagian besar penyanyi Dipa itu pun kan, juga dari sana, Dipa pun seperti dari Rosa. sana. Tapi dia tidak menyanyikan lagu-lagu Sunda lah, lagu-lagu daerahnya. Jadi beruntung juga lah lagu Banjar, tapi hanya satu album ketika Raja menyanyikan lagu-lagu Banjar, Betul. apa namanya, merepro ulang Recycle. Anang, ya. lagu-lagu itu. Seandainya itu diteruskan dengan lagu-lagu lainnya, mungkin akan berkontribusi juga untuk Ya. mengangkat lagu-lagu Banjar itu. Yang terakhir itu ada Gea Indrawari yang merecycle ulang lagu Paris Barantai. Kalau nggak salah. Lagu Paris Barantai atau apa gitu ya. Ada lagunya. Jadi sebenarnya kalau Gea Indrawari sendiri ini sebenarnya orang Kalbar nih. Tapi dia ada project waktu itu merecycle ulang lagu itu dan
di apa dikemas musiknya tuh bener-bener kekinian. Nah, Iya, iya. salah satu upaya yang mungkin cukup strategis dilakukan adalah dengan meminta penyanyi-penyanyi yang sekarang lagi naik daun. daun, Ya. Betul. Misalnya Mahal ini misalnya kan sekarang, nah, iya. minta Mahal ini untuk menyanyikan lagu Banjar atau siapa misalnya Ricky Febrian misalnya. Betul. Nah itu minta dia untuk menyanyikan lagu Banjar itu akan mampu untuk mendongkrak Iya. lagu Banjar tersebut. Betul, ya lagu Paris Baranta yang dinyanyikan Gia Indrawari. Jadi dia jebolan idol dari Kalimantan Barat. Ini ada yang bergabung. Gabung, oke. Baik, selamat malam. Halo, Selamat malam Awan, iya, Ya. Abah Sofyan. Pak Sofian. Sebelumnya nih Pak, suara Pak Aryadi kayaknya seperti jauhan. Oh iya, jauhan. Diangkat sedikit aja mikrofonnya, Iya, Pak. iya. Oke ya. Lagi dikit, Pak, angkat dikit, Pak. Oke. Nah, Iya, begitu, oke. siap. Ya bagus. Oke. Bagaimana Pak Abah Sofyan? Begini, sebenarnya lagu-lagu Banjar kita tuh bagus juga tuh Pak Nurhalis, Awan, Pak Aryadi. Mhm. Iya, iya. Buktinya kan beberapa kali pencipta lagu kita tuh bisa juara nasional. Nah, betul. Yang terakhir itu kan Jet 2018 kemarin itu kan juara mengamati nasional. jualannya Abah. Yang 2023 kemarin itu kan Iya. yang orang mana itu cuma masuk nominasi aja, belum Iya, iya. bisa dapat juara. Itu terbukti bisa masuk juga, Betul, kan bagus-bagus juga. Hmm. Tapi ada yang kayak itu Pan, Apa tuh? lagu Karindangan yang diciptakan oleh Nanang Irwan Mhm. itu di alih bahasa oleh Didi Kempot jadi perawan Kalimantan. Ya, Itu betul. lebih terkenal perawan Kalimantan ketimbang lagu Karindangan Nah, itu. iya karena Didi Kempotnya itu. Yang Nah, nyanyi. itu kan orang taunya kan orang di Jawa nggak tahu itu bahwa sebenarnya itu lagu Banjar. Ya. Taunya para Kalimantan di Kempot yang nyanyi. Nah, mungkin itu Harusnya apa tuh Abah Sofyan? Harusnya kalau dinyanyikan tetap dengan Walaupun judul ada. asli dan bahasa asli ya? Judul asli itu jangan dirubah, jangan diganti. Mhm. Sekurang-kurangnya dikasih tahu ini lagu Liriknya. sebenarnya, ini Nah, lagu anu itu sebenarnya. mestinya Didi Kempot di Cuma awal di itu akhir memberitahu. Betul. Heeh. Aha. Nah, harus memberitahu itu yang jadi yang di belakang-belakang jangan terjadi lagi seperti Iya, itulah. iya betul. Iya, betul. iya. Mungkin itu Wan, terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abah Tapi Sofyan. kalau lagi kita menyuruh Didi Kempot untuk memberitahu Ya kan. bisa, orang udah nggak ada. Nggak ada. Mau dibangunin dulu atau gimana gitu kan? Tapi jujur tadilah Ya. seandainya ada upaya terutama pemerintah lah atau orang-orang yang punya kuasa lah terhadap itu lalu kemudian merekayasa. Nah, ini yang kita sebut dengan merekayasa. Ya. Termasuk memilih penyanyi-penyanyi yang sekarang populer. Kalau tingkat internasional kalau minimal tingkat nasional lah dulu, ya kan. Sebenarnya itu hal kecil ya untuk para pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan menggandeng begitu. Itu tadi kalau setingkat ya Mahal ini aja yang kada terlalu larang misalnya Iya, kan. betul. Nah, lalu inya menyanyikan satu album lagu-lagu Banjar. Oh, itu akan berdampak benar. Atau Apalagi- khusus dibuatkan satu lagu, satu single aja Heeh. yang Mahal ini nyanyikan begitu, misalnya ya. Atau lagu saya 10 lagu nanti saya siapkan. Nah, lomba tadi tuh nih ada juga yang mengirim WA nih. Lomba itu apa namanya? Bagus juga kalau Disdik misalnya menyelenggarakan lomba lagu Banjar itu. Jadi kalau misalnya di tingkat SD itu ada lomba-lomba atau di tingkat SMP ada lomba-lomba, maka dengan lomba itu secara otomatis anak-anak itu akan menghafal lagu Banjar. Ya, Nah, betul. jadi lomba itu bagian dari merangsang minat perhatian mereka terhadap lagu-lagu Banjar. Nah, jadi kalau tidak ada lomba seperti itu sulit bagi sekolah-sekolah. Paling yang inya hafal adalah lagu-lagu pop atau lagu-lagu nasional. Dulu juga RRI ada tuh lomba menyanyikan lagu Banjar, tapi memang sekarang pun juga tidak terselenggara lagi. Ada. Atau siapa tahu mungkin Pak Haryadi dengan teman-teman dari Parpri mungkin ingin mengadakan kerjasama sama RRI gitu. Ya nanti ada rencananya ya. Nanti Pak Dipri itu kan bulan mungkin September atau November kemarin tuh beliau ada rencana lagu beliau, lagu saya, lagu Bang Dino mau dilombakan. Kalau September pas tuh karena hari radio kan. Hari radio. Nah, Boleh. Nanti Oke. saya Nanti kita sampaikan dengan beliau. Jadi kalau misalnya
pas bulan itu kita selenggarakan apa namanya momentumnya Betul. tepat. Momentumnya. Jadi rangkaian dari hari radio begitu. Jadi mengomentari siapa tadi? Pak Abbas Abah Sofyan. Sofyan. Nah, jadi memang kalau pencipta lagu Banjar di Kalsen ini memang sering juara itu. Penciptanya Bang Leh. Penciptanya lagu-lagunya itu kan. Jeb itu berapa kali? Saya juga 1 kali masuk 10 besar itu lagu anak, lagu Banjar yang lagu daerah bertema anak itu masuk juga. Jadi memang kalau lomba itu kalau dilihat itu aransemen musiknya, kemudian notasi liriknya juga. Karena bahasa Banjar itu juga ada khas-khasnya gitu, khasnya. Yang kemarin itu yang juaranya lagu dari Papua misalnya, karena memang kan itu apa namanya bahasanya tuh khas sekali. Tidak ada samaannya tidak ada dengan bahasa Indonesia. Kalau lagu apa bahasa Banjar kan itu masih ada dipahami kosakata orang. yang makanya kalau mirip mencipta bahasa lagu, Banjar. saya kalau untuk lomba kepentingan lomba nasional itu saya hindari atau saya jauhi dulu lagu kosakata Banjar itu yang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia supaya lebih khas gitu. Itu harus ke Hulu Sungai Batak Hulu dulu Sungai. Pian. Supaya jangan Nah, terpengaruh itu bahasa ada Indonesia. lagu yang ke 73 kalau nggak salah. Jaruk Kambang Tigaron nanti itu akan kita garap. Mungkin insya Allah di September rilis itu. Itu bahasanya Hulu Sungai banget. Hulu Sungai mana? Yang nyanyi siapa tuh nanti? Belum lagi lah. Atau Mungkin Suryani nanti. Oh, Suryani ya. Oh itu berarti tinggi itu nadanya Tinggi, tuh. nada minor. Tadi kalau yang tadi Pak Heri dibilang bahwa ada menciptakan lagu yang relate dengan romansa kekinian anak muda, itu sudah diproduksi atau Sudah juga ya? Sudah. Judulnya? Kada habar buridiknya. Kada dah berbunik jangan lah. ada gitar, Itu bisa tinggalan saya batu nyanyikan nih. ngarannya tuh. Ganti tinggalan batu. Jadi waktu mencipta lagu itu, saya browsing di internet ternyata judul lagu Kada habar itu banyak. Ya. Lalu saya tambahi buriniknya. Kada habar buriniknya. Jadi liriknya saya tambahi juga. Sebenarnya kalau dari sisi kata lah yang pas tuh kada ada buriniknya Bang. Tinggal melalui. Iya. Yang kedua apa judulnya? Nah, yang kedua itu cantolan-cantolan aja yang misalnya di lagu pantun Banjar itu ada kita agak menyindir-nyindir Oh, tentang ada percintaan. lagu-lagu sindiran tentang cinta ya. Walaupun judulnya tidak menunjukkan itu. Di dalam liriknya kita isi dengan itu lirik-lirik tentang cinta. Tapi lagu-lagu yang populer misalnya lagu-lagu Jawa lah. Ya. Ini sebagai referensi kita aja. Ya, apa tuh? Wak Peyek apa? Iwak Peye. Wak Peyek kan. Ya kalau kita liriknya apanya segala macam kan pecah rumus semua itu ya kan? Iya. Ya, pecah rumus karena apa itu lagu itu? Betul. Tapi kemudian populernya minta ampun, hampir di tiap orang berkawinan minta putarkan Pasti lagu ada. itu. Karena lebih menghentak mungkin ya untuk suasana orang pada joget begitu. Nah itu ritme irama juga lah Irama memberi menentukan pengaruh juga iya, itu. iya. Kalau di Jawa tuh sekarang Pak Haryadi, Denny Caknan tuh yang lagi populer Yang tuh. populernya. Sama Happy Asmara karena memang rata-rata lagu yang diciptakan tuh lagu-lagu patah hati yang membuat berjoget begitu. Sakit hati tapi lagu Happy lah. happy. Sakit hati tapi happy. Betul. Langsung terbuai. Iya. Mungkin ini juga bisa jadi referensi Pak Haryadi pada saat Pokoknya jangan dipikirin tuh kalau sakit hati. Nah, cari lagi. Oke, Man. baik kita mau break Jadi, sebentar. Ada lagu lagi kah dari Bang Haryadi? Masih ada lagu dari Bang Haryadi yang mau kita putarkan. Kalau tadi ada Jembatan Jembatan Barito, Barito. kali ini Bawa Betenang lagu Pian Jola. Nah, itu kita nyanyi. Bawa Betenang. Jadi kita bawa betenang dulu supaya kada tapi. Musuh harat lah. Nah, itu. Bila pikiran terasa pusat di tengah hari panas menggantang, bawa batanang balinggul banyu, bawa bapikir nang baik-baik, kada bang hidup manyaurangan,
sabarataan ada masalah, tergantung kita nang menghadapi. Hidup ikhlas apa adanya, bawa badana, jangan bangga bawa hati, dengarkan pesanan Tuhan, banyak sedikit ada bujurnya. Bawa batana, bawa baudu bersih hati, sambil bawa ingat diri, kita jualan menyudahi. Jalani apa haja adanya, nang dudi ada nyamannya. Bila pikiran terasa pusat, di tengah hari panas menggantang, bawa batanang balimbui banyu, bawa berpikir nang baik-baik, kada penghidup manyaurangan, sabarataan ada masalah, tergantung kita nang menghadapi. Hidup ikhlas apa adanya, bawa batana, jangan bangga bawa hati, dengarkan pesanan Tuhan, banyak sedikit ada bujurnya. Bawa batana, bawa baudu bersih hati, sambil bawa ingat diri, kita jualan menyudahi. Jalani apa haja adanya, nang dudi ada nyamannya. Jalani apa haja adanya, nang dudi ada nyamannya. Bawa batana, batamu permulaan, rasa kadang mengira, rahat tak hawasi matanya, hati berkembang-kembang. Tak kena, tak ungu jua, sumpahnya hendak merawat. Hey, ampun siapa hey, nang disu barang hati dan damai. Hey, ampun siapa hey, nang maulah ku terus tak
Oke, dengan Sanak Perempat dan masih mengawaniakan Bubuhan Pian, silahkan mungkin yang ingin bergabung kembali di 0895 3405 0959 dan di 05113252 untuk malam hari ini. Dan kita masih melanjutkan topik pembahasan kita dan Sanak Perempat. Dan baik, Pak Nurholis, ini kan malam hari ini kita mau bahas tentang rekayasa lagu Banjar ya, dimana memang itu tadi kita sangat minim sekali nih masih kalau dari Pak Nurholis dan teman-teman musisi ini apa yang ingin, misalnya dari Pak Nurholis sendiri nih melihat lagu Banjar apa Upaya gitu ya. upaya atau langkah jangka pendek yang ingin dilakukan begitu? Ya, kemarin sudah ada diskusi awal ya dengan mengumpulkan seluruh stakeholder tadi itu, terutama pihak-pihak. Ada peneliti, karena kemarin ada yang meneliti soal lagu-lagu Banjar itu yang kami sebutkan tadi itu ada 700 lagu Banjar yang sudah populer itu ada sekitar 400-an dan 400-an itu bisa diakses ya. Bisa diakses lagu-lagunya. Lalu kemudian mengundang juga pencipta lagu, penyanyi, lalu kemudian media yang bisa diajak untuk mempublikasikan. Nah, mungkin setelah ini akan kita adakan FJD lebih jauh lagi dalam rangka memenderkan secara lebih serius terkait rekayasa pemajuannya itu. Nah, lalu ada rencana tadi sebagaimana yang disampaikan Bang Adi untuk melakukan lomba ya, Bang Adi ya. Lomba menyanyikan lagu Banjar. Mungkin apakah tingkat pelajar atau tingkat umum ya. Nah, bersamaan itu kita akan mendorong agar tempat-tempat publik itu memutar lagu-lagu Banjar. Misalnya seperti di instansi-instansi pemerintah, di pusat-pusat layanan publik misalnya di mall pelayanan publik itu sambil orang menunggu layanan lalu ada sayup-sayup lagu Banjar tadi itu. Nah, syukur-syukur misalnya ada regulasi lagi yang mendorong agar hotel-hotel lalu kemudian bus yang sekarang Banjar Bakula segala macam itu jangan sampai lagu lain, itu harus lagu Banjar. Nah, hal-hal yang begitulah. Nah, kalau yang jangka panjang tadi itu merekayasa bagaimana agar ada penyanyi-penyanyi top nasional yang diupayakan untuk menyanyikan lagu Banjar. Tapi itu perlu kerja panjang karena memerlukan anggaran, memerlukan persiapan, strategi dan segala macam. Nah, kalau itu sudah bisa dicapai, tahap berikutnya ya tidak mustahil kalau kita mencari penyanyi-penyanyi bertaraf internasional untuk menyanyikan lagu Banjar. Nah, kalau rekayasa seperti itu dilaksanakan, insya Allah lagu Banjar akan menuju kancah internasional. Amin, amin. Iya. Tapi kalau dari Pak Haryadi sendiri dengan teman-teman, apakah memang sudah langkah-langkah itu sudah dilakukan atau baru direncanakan nih? Jadi kalau rekayasa ya bagaimana lagu Banjar itu bisa semakin ke depan. Jadi memang di samping kalau di daerah lain mungkin keterlibatan pemerintahnya juga bisa dikatakan bisa tinggi ya. Bisa tinggi atau bisa tidak kan, kayak di Jawa kan, kayak di Minang tadi kan. Jadi memang senimannya juga harus bersatu lah. Bersatu menciptakan panggung-panggung bagaimana agar lagu Banjar itu memang harus dipanggungkan, lebih dikedepankan, baik seniman yang tradisi maupun yang modern. Jadi kalau pemerintahnya sudah pasti kan kita harapkan bagaimana muatan lokal di samping bahasa Banjar juga ada lagu-lagu Banjar yang baik yang lagu-lagu yang dulu maupun lagu-lagu yang tema yang sekarang itu. Jadi memang harus dari hulu ke hilirnya harus kita harus kita kepung lah istilahnya. Pemerintah, seniman, semuanya itu harus bersatu sebenarnya untuk karena bingung juga kita kan banyak sekali lagu Banjarnya sebenarnya. Kita buka aja di YouTube lagu Banjar, ketik aja, itu tidak ada lagu yang lain tuh pasti lagu Banjarnya semuanya banyak, baik yang dikarang oleh yang secara profesional maupun yang hanya main-main, akustikan. Jadi sebenarnya peminat dalam artian pendengarnya banyak sebenarnya, cuma
itu tadi masih kalah dengan apa Iya, lagu-lagu masih di kalah. luar, masih kalah. Memang ada Artinya upaya kan sekarang kan ada penyanyi-penyanyi yang dari kalangan anak muda, misalnya ada Pandas Iya, ya betul. yang Pandas. mempopulerkan gaya kekinian lah. Iya. Lalu kemudian ada Tommy. Betul. Ya, Kaganangan. Tommy juga ya cukup berkontribusi lah Betul. untuk mengenalkan lagu Banjar menjadi lebih lebih diterima oleh anak-anak muda sekarang ini. Nah, tapi tuh harus dan yang lagu yang terakhir kita dengarkan ini Dari Jeff. Sauma tadi. di Sauma itu juga kan menyanyikan lagu-lagu Banjar juga. Nah, kalau kelompok-kelompok anak-anak muda ini menjadi tren, Betul. ya kan, band-band indie itu menyanyikan lagu-lagu Banjar, atau misal kalau mencipta lagu-lagu, misalnya dalam satu albumnya itu 2 atau 3 disisipkannya lagu Banjar. Nah itu kalau menjadi tren seperti itu, lagu Banjar akan naik dengan sendirinya. Tapi memang saat ini Pak Nurholis yang terjadi memang masih di comfort zone-nya. Jadi misalnya Tommy Kaganangan. Tommy Kaganangan dia hanya menyanyikan lagu yang ciptaannya dia sendiri dan berkolaborasi, tapi belum melebarkan sayap untuk misalnya lagunya dinyanyikan oleh artis lain begitu. Ya. Sama seperti halnya Pandas pun juga sama. Jadi dia masih featuring, belum betul-betul dia memberikan satu lagu ini atau satu single ini untuk penyanyi siapa begitu. Jadi masih belum terbuka sama sekali gitu. Jadi ini yang akhirnya sekarang nih Pak Nurholis di Kalimantan Tengah tuh di Palangkaraya ini sudah mulai makin makin banyak didengar orang lagu-lagu Dayak. Karena memang mereka tuh benar-benar pencipta lagu, produsernya, pembuat video klipnya tuh benar-benar membuatkan satu lagu untuk artis siapa yang lagi hit saat itu di situ begitu. Jadi benar-benar dia tuh bisa menangkap pangsa pasar itu dengan baik begitu. Nah, ini harusnya juga yang dilakukan orang Banjar begitu, Iya. musisi. Dan kita menghindari hal-hal yang tidak produktif. Jadi misalnya yang sering sekali hal yang tidak produktif itu adalah kita berdebat soal apakah ini lagu Banjar atau lagu berbahasa Banjar. Itu Nah, kan, betul. Itu kan diskusi yang tidak produktif itu. Betul. Mau lagu Banjar kah, mau lagu berbahasa Banjar kah? Yang penting dulu telinga orang tuh nyaman dulu mendengar Betul. yang disebut dengan lagu Banjar itu. Tapi kalau sudah nyaman didengar telinga, kan kayaknya terseleksi sorangan aja tuh. Ya, hukum alam. Hukum alamnya kan seperti itu kan. Ya. Tapi kita cenderung bersoalan dalam soal-soal yang tidak produktif seperti itu ya. Dari Bang Edi awal ya. dari awal kita kadang-kadang ada yang menekankan karakter lagu Banjar itu begini. Kalau begitu saya tidak bisa mengarang lagu. Kalau harus begini kan cengkoknya harus gini. Harus musiknya pakem begini, ya. Pakem. Itu sulit. Jadi kalau saya hanya memberanikan diri, kalau ada kesempatan moodnya bagus, saya cipta lagu Banjar. Tapi pakem sebagai rujukan kan ada masalah ya kan. Ya. Jadi pakem sebagai barometer itu kan ada masalah. Ya. Tapi bahwa kemudian ada pengembangan, ada inovasi, lalu kemudian ada kreativitas lain yang menciptakan dalam genre dan gaya yang berbeda, itu mesti dibuka seluas-luasnya ruang itu, sehingga lagu Banjar itu memiliki kedinamisan yang sangat tinggi ya. Jadi memang kayak lagu Minang, lagu Dayak misalnya, itu memang secara bahasa aja sudah Unik. sudah unik, khas lagu Papua. Kalau saya sering mengamati, kayaknya bunyi bahasanya aja yang yang pas itu. Lagu Jawa kan gitu juga. Lagu Banjar ini, bahasa Banjar ini terlalu dekat dengan bahasa Indonesia. Itu salah satu lemahnya kita. Seandainya bahasa Pahuluan aja yang digunakan dalam lirik lagu itu mungkin Lebih menarik ya. lebih unik, menarik. Hey yamko rambe yamko harunawa kombe, biasa aja kan, cuma itu bahasa Papua tuh khas itu kan, sehingga orang penasaran. Tapi bahasa Ambon juga kayak Dekat bahasa Indonesia juga. dekat dengan bahasa Indonesia Nah, juga. kalau Ambon lain kasus lagi itu. Memang Apa tuh? Melodinya ya. Dia main di melodi berarti yang main lagu-lagu cinta tadi, maksudnya dia. Jadi memang ada beberapa, kalau dibandingkan saya hampir 30-an menyanyikan lagu-lagu Nusantara ini dulu. Iya. Jadi memang dibanding dengan lagu yang lain, kita ini memang mirip-mirip juga dengan lagu-lagu Ambon itu sebenarnya. Cuma soal lirik tadi kembali soal Tapi lirik. memang problemnya pun juga masih belum selesai di
di sini begitu yang Iya. tadi seperti Pak Nurholis bilang, ada yang bilang ini lagu Banjar kah atau lagu berbahasa Banjar. Jadi belum ada satu Iya. kesamaan visi begitu. Lalu bagaimana orang Di mau internal- berkreatif? Ya, di Semestinya internal kan kita. usah Gen. Di internal kita. Iya. Internalnya Kita. dulu yang harus Ya. dibenerin nih. Mestinya dibebaskan aja. Nah dulu. makanya itu biar pasar yang menyeleksi. kita bertengkar pada soal-soal yang kada penting gitu. Biarkan itu peneliti kayak merumuskan, akademisi kayak merumuskan, tapi penyanyinya, pencipta lagunya Betul. berkarya aja sebanyak-banyaknya itu. Tapi bersamaan itu juga orang-orang yang punya kemampuan. Nah, Ya. ini yang punya kemampuan finansial harus mendukung itu. Jadi ya kalau ada yang berinvestasi Betul. terhadap apa namanya pempopuleran lagu-lagu Banjar ini, berani berinvestasi ya, Ya. mempopulerkan itu, maka akan apa namanya, akan sangat membantu Banyak kepada Crazy Rich di penyanyinya. Banjar ini yang sebenarnya bisa disenggol sedikit lah ya. Invest dong iya, gitu. invest 10 miliar 100 miliar misalnya lah, itu gebiar banget lagu Banjar. Bikin konser 7 hari 7 malam aja Membayar bisa. Roma Irama dan Nah, penyanyi-penyanyi itu tuh 250 juta, 300 juta. Awas aja pas sudah mengundang penyanyi Banjar 2 juta jangan alih bandar mau nori. Nah, itu juga tuh, itu kan dalam tanda petik lah keberpihakan Betul. terhadap penyanyi-penyanyi Banjar itu. Dan kalau kami lah sangat berharap itu sampai kepada penghargaan kepada maestro-maestro penyanyi lagu Banjar. Jadi misalnya Anang Ardiansah, buatkan museumnya, lalu kemudian di museum itu, ini bukan museum mati, tapi museum hidup, Iya. di mana lagu-lagu Anang Ardiansah itu diajarkan. Nah itu museum hidup tuh diputar, diajarkan, ada pelatihan-pelatihan terkait lagu-lagu Anang Ardiansah. Bersamaan itu kan terdokumentasi seluruh lagu-lagu tuh beliau itu tersebut. Nah tapi kan kita ya kalau museum Kadakawa ya minimal ada corner-corner lah. Iya, Kan betul. ada corner-corner terkait Anang Ardiansah, terkait Pak Hamidan misalnya karya-karyanya. Agar supaya anak-anak muda itu paham dengan tokoh-tokoh legend seperti itu. Di Kota Baru tuh ada Sukri Munas. Itu orang Kota Baru, kalau Bang Sukri Munas itu tidak dikenalkan sedemikian rupa lah kepada generasi-generasi yang sekarang ini, Bang Sukri Munas akan tenggelam. Betul. Karyanya mungkin dinyanyikan orang, tapi orang kada tahu lagi siapa itu Sukri Munas. Iya. Padahal lagunya hebat banget lah, Mang lah. Sampai sekarang masih bagus itu. Paling banyak di cover itu kalau saya iseng meneliti, itu paling banyak di cover. Apa lagu Sidin yang paling terkenal Bang? Alay. Judulnya? Itu. Tapi kalau dari Pak Lagu Halin. 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 Baik. Tapi kalau dari Pak Haryadi sendiri nih misalnya nih, kan banyak juga nih jebolan ajang pencarian bakat yang dari Kalimantan Selatan yang juga berjaya begitu di tingkat nasional. Iya, iya. Kendalanya apa nih kalau kenapa tidak memakai mereka begitu? Apakah ada beberapa yang kita bilang Ya. tanda kutip yang Ratna misalnya ya. Ya, mungkin dari sisi dana ya kita kemudian jadi produksinya. fee-nya pun juga lebih besar ya kalau Bagi saya pribadi ya, karena saya ini kan hanya musisi iseng aja. Kaum doa apa juga ya. Nah, karena itu memang harus ada ya orang-orang yang punya kemampuan tadi itu memberikan perhatiannya kepada. harusnya ada kesadaran juga berarti Pak Nurholis ya pada saat mereka pun juga menjadi artis dari ajang jebolan pencarian bakat, mereka pun juga harusnya ada apresiasi bahwa aku orang Banjar. Pada saat Ya, aku coba-coba bawa lagu diberikan lagu Banjar, aku pun juga tidak memberikan rate harga yang tinggi begitu ya. Iya, mestinya seperti itu ya. Tapi ini kan bergantung dari yang bersangkutan juga. Betul. Karena ini sudah memasang tarif. Ya, wah, aku kada mau kalau menyanyikan lagu ini kalau kada dibayar sini ya kelasnya lain. Nah, ya tapi pelan-pelan lah. Ada banyak penyanyi yang mungkin bisa diajak lagi karena berdasarkan hasil kegiatan kita kemarin itu sepertinya punya kegelisahan yang sama untuk menindaklanjuti ini. Oke, apa nih yang mau disampaikan? Bang Edi nih Bang Edi. Iya. Kalau kemarin saya kebetulan ikut juri lomba musik panting gitu. Itu kan Banjar tradisi, lagu-lagunya bagus juga. Jadi pesertanya lumayan banyak juga, kemudian penontonnya banyak juga. Nah, jadi
sebenarnya event-event yang begitu yang harus Digalakan lagi ya? Kayak di Tapin itu Dinas Kebudayaannya mungkin sudah menjadi kalender eventnya tiap tahun menggelar lomba musik panting, sehingga otomatis lagu-lagu Banjar itu yang lagu yang kini juga bisa di musik pantingkan bisa dilombakan. Jadi memang kita mengharapkan kepada terutama kepada instansi pemerintah. Betul. Itu kalau ada acara-acara resmi ya harus Daripada ngundang artis kan ratusan juta, ini kenapa nggak membuat acara launching pilkada misalnya, ternyata artisnya banyak dari luar kan. Nah, nggak salah, cuma boleh porsinya dari luar harus tapi ada. misalnya mungkin satu lagu Ya, wajib lagu Banjar ya, begitu lagu Banjar misalnya, atau diselingi. grup yang musik Banjar tradisi tampilkan juga. Harus ada berimbang. Ya. Itu kebijakan terkait kebijakan. Kita mengharapkan itu. Jadi panggung-panggung yang misalnya pemerintah tadi harus lebih banyak menghargai, mengedepankan musik-musik tradisi Banjar juga harus diangkat lagi. Banyak loh sekarang konser-konser ya penulisnya. Tinggal bagaimana IO-nya aja untuk misalnya nih Ya. mewajibkan satu lagu aja ada lagu Banjar yang diselipkan begitu. Iya. Itu salah satu upaya juga. Salah satu upaya. Misalnya band apa kan, Dewa kan datang ke sini suruh Ahmad Dhani lagu apa, Satu aja suruh hafal lagu Banjar gitu, suruh aransemen ulang. Nah, Iya. mungkin berkenan aja hubungannya. Kalau ulun ya Taylor Swift misalnya. Iya kan. Lady Gaga misalnya. Ya, Kak. Waduh itu kalau waduh langsung beloncat sedemikian rupa lagu Banjar gitu. Bisa sebenarnya sekarang pakai bisa. AI. Bisa itu kan. Betul. Bisa itu dicoba untuk memancing tuh. Memancing. Dikirim ke Inya misalnya. Oh jarnya aku menyanyikan lagu Banjar. Nah itu sebagai bagian dari rekayasa itu bisa-bisa aja. Tidak sekarang. salah karena memang zamannya sekarang Iya, seperti makanya. itu. Namanya juga rekayasa ya Pak ya. Bang Dipri minta maaf karena Sidin sudah sampai gambut. Kira-kira aku sempat aja Sidin. Kami berakan kada sempat lagi karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan lain waktu Sidin Baik. bisa, karena Sidin juga sebagai anggota DPR RI ya. Iya, betul. Itu punya minat perhatian untuk mendorong ini juga agar supaya Kemajuannya. lagu Banjar naik ya. Mudah-mudahan karena Sidin yang di bulan Di September lomba itu nanti, lomba ada lomba lagu Banjar, mungkin agar banyak diketahui orang, bisa kerjasama dengan Pro 4 untuk kegiatan tersebut. Siap, kami dukung. Kalau perlu tempatnya di auditorium Oke. sini. Nanti tinggal tindak lanjuti aja Pak, gampang lah itu insya Allah. Makasih Wan. Nggih, terima kasih banyak sama-sama. Pak Nurholis, Pak Haryadi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan hari ini sedikit banyak ada yang sangkut. Jadi orang Banjar tuh ada instansi pemerintahan yang mendengar kah, atau ada bos-bos mana yang mendengar kah? Jadi supaya apa yang Amin. kita harapkan ini diamini. Baik, terima kasih sekali lagi.